Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 29 Juni 2025, pelajaran pertama di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Umat Allah di Mesir. Kitab Keluaran disebut dalam bahasa Ibrani Shemot, yang secara harfiah berarti nama-nama dalam bahasa Inggris sesuai dengan kata-kata pembuka dari dokumen kuno tersebut. Dan inilah nama-nama itu adalah kata pembukaannya. Nama-nama keluarga bapa leluhur Yakub disebutkan di awal kitab ini. Bacalah Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Kebenaran penting apakah yang ditemukan di sini? Saya baca dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kitab Keluaran dimulai dengan pengingat akan berkat Tuhan ketika bapa leluhur Yakub dan keluarganya menetap di Mesir. Jumlah mereka hanya 70 orang, tetapi bangsa Israel beranak cucu dan bertambah banyak, berlipat ganda dan menjadi sangat kuat sehingga negeri itu penuh sesak oleh mereka. Namun pada saat Keluaran, jumlah mereka kira-kira 600.000 orang yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Keluaran 12 ayat 37. Bacalah Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Bagaimanakah situasi bangsa Israel pada saat keluaran? Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Teks Alkitab melukiskan kisah Bani Israel di Mesir dengan warna-warna gelap. Kitab Keluaran dimulai dengan perbudakan mereka oleh para penguasa Mesir dan kerja paksa yang mereka paksakan kepada orang Ibrani. Namun, kitab Keluaran diakhiri dengan kehadiran Allah yang penuh kedamaian dan penghiburan di dalam kemah suci di pusat perkemahan Israel. Di antara dua kutub yang berlawanan ini, kemenangan Tuhan digambarkan dengan Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan dengan membelah Laut Merah dan dengan mengalahkan tentara terkuat pada masa itu. Kemenangan spektakuler Tuhan atas kekuatan-kekuatan jahat dinyatakan. Kisah ini secara paradoks menekankan tentang penindas bahwa makin ditindas bangsa Israel, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Keluaran 1 ayat 12. Artinya, tidak peduli apapun intrik manusia, Tuhan tetap berdaulat dan akan menyelamatkan umatnya. Bahkan jika keadaan tampak tidak ada harapan, setidaknya dari sudut pandang manusia. Seorang raja baru muncul yang tidak mengenal Yusuf. Apakah yang disampaikan oleh kisah ini kepada kita tentang bagaimana kita tidak boleh menganggap remeh keadaan, terutama keadaan yang baik? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 29 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.